Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menunjukkan instrumen AMI. Ini diperuntukkan bagi seluruh aktivitas Unda ya. Jadi GKM, KPM, Prodi, kemudian fakultas, rektorat, satuan, biro, ya, wakil rektor juga. Itu saya terangkan di sini untuk semuanya. Cara yang pertama adalah mengklik alamatnya, ya seperti yang tertera di sini nanti disampaikan ke masing-masing unit, masing-masing orang nanti disampaikan info tentang aksesnya. Ini diklik saja ini. Ini ada sebanyak 23 folder ya. 2/3 itu 22 prodi, satu untuk fakultas, biro, itu ada di situ semua. Rektorat juga ada di eh, nomor terakhir ya. Kalau yang 1 sampai 22 itu prodi. Jadi Bapak Ibu sebagai KM itu milih sesuai dengan prodinya. Kalau KPM fakultas itu milihnya di nomor 23. Biro-biro juga ada di nomor 23. Kalau 1 sampai 2 itu khusus untuk prodi. Jadi GKM, Kaprodi itu dari 1 sampai 22 sesuai dengan nama prodinya. Fakultas, biro, pusat di 23. Nah, masing-masing unit kerja, misalkan GKM atau KPM atau biro, itu mendapatkan 2 file di dalamnya. Ya. Seperti misalkan ilmu hukum ya, kalau kita klik di dalamnya, itu ada 2 file. Ini maksudnya 2 instrumen. Ini diisi satu-satu ya. Kalau ini selesai nanti yang keduanya. Begitu pula untuk prodi yang lain. Misalkan ilmu pemerintahan. Ini juga 2 ya. Yang membedakannya itu adalah berbasis LAM. Jadi kalau ilmu pemerintah itu basisnya adalah LAMSPAK ya. Kalau tadi ilmu hukum basisnya adalah BAN PT ya. File kedua di seluruh prodi itu sama, yaitu adalah menanyakan tentang IKT. Jadi IKT itu untuk kepada para prodi ya. Kemudian kalau IPT itu juga ada 2 file ya. Biro juga 2 file. Tapi satu file bersama antara biro dan fakultas ya. Ya, jadi yang ini IPT itu untuk semuanya. Jadi ada wakil rektor, fakultas, biro-biro pusat, itu ada di file IPT. Fakultas ada tambahan, yaitu adalah pembelajaran hibrid. Jadi 2 fakultas. Kalau biro itu IPT dan kinerja, ya. Instrumen produktivitas kinerja, ada 2. Jadi semua unit itu mendapatkan 2 file. Itu untuk auditi ya. Kalau untuk auditor, nanti diberikan instruksi. Auditor yang
dapat instruksi untuk mengaudit prodi, maka pilihlah C dengan perintahnya. Kalau auditor itu ya mengaudit misalkan PGSD, ya udah pilih PGSD gitu. Sesuai dengan instruksinya ya. Kalau auditor fakultas sama auditornya pusat biro dan seterusnya itu ada di 23 juga. Maksudnya bareng dengan bersesuaian ya, bersesuaian. Jadi auditor prodi 1 sampai 22, auditornya fakultas dan biro itu ada di nomor 23. Oke. Nah, saya terangkan dulu yang fakultas ya, fakultas. Jadi klik aja ini IPT-nya. Ini file dashboard, ini untuk monitor. Ya, jadi semua unit itu dimonitor progresnya ya. Misalkan eh, ada WR1 yaitu ada 14 item, ini nol artinya ada 14 pertanyaan yang mesti direspon oleh WR1, WR2, WR3. Kalau fakultas, kalau fakultas itu eh, ada 36 ya, ada 36 pertanyaan yang mesti direspon ya. Ini ada sesuatu error, kita lihat ya kenapa error. Jadi semuanya ada 36. Nah, cara mengisinya itu dilihat dari sheet ya, sheet. Ini ada WR1 ya, sebagai auditi klik ini. Kalau auditornya klik yang sebelah ya. Sampai dengan rekomendasi selanjutnya itu adalah nah dia ini ya, ini dia. Jadi ada Fakultas Hukum, ada auditornya di bersebelahan. Jadi auditornya klik auditor, kalau Fakultas Hukum ya klik Fakultas Hukum. Saya masuk ke Fakultas Hukum ya. Nah, ini pada warna merah, ya itu tanggung jawab. Biarin aja. Itu berarti untuk unit lain. Ya, dalam kasus ini visi misi nanti yang jawab atau yang respon adalah wakil rektor ya, WR. Kalau Pak Kolsu berarti sisanya ya yang warna biru ya, warna biru. Warna biru. Warna biru ya. Ini 6, warna biru 7, 7 warna biru. Ya, ini masih rektorat ya. Fakultas itu mulai dari SDM kalau tidak salah ya. Nah, dia ini nih. Ini yang biru ya. Ya. Kalau pertanyaannya seperti begini, ini kosong-kosong, lalu ada tindakan, itu artinya dia kuantitatif ya. Jadi kalau satu itu inisial ya kosong semua. Kalau mau ngisi ini dikasih angka 2 dulu. Kalau di enter nanti akan muncul pertanyaan ini dia. Ya. Ini pertanyaan tentang 17 tentang jumlah perusahaan asing ya. Asing ada berapa? Misalkan asing ada 2 ya.
Dari berapa sefakultas? Mungkin ada 300 atau 200. Saya isi 250 satu fakultas ya. Nilainya 0,8 0,8%, nilainya 4. Bagus sekali ya. Dua dari tiga itu bagus sekali. Ya, itu kalau bentuknya ada tindakan ya. Nanti ada bukan tindakan tetapi evaluasi diri ya sumber daya ini. Nah, ini harus diisi nih ya. Kalau nggak diisi ya yang kayak gini. Jadi harus tetap diisi berapa? Misalkan 16 begitu ya. Prof. Studi hukum satu ya. Satu hukum. Maka dapat 16 dan dapat nilai 4 ya. Nah, ini yang mungkin tadi angkanya jelek itu ya. Itu eh, diperbaiki ya. Nah, coba kita lihat ya, yang di masjid itu apa sih yang di masjid ini nih? Yang tadi kenapa di nol gitu kan? Nah, ini nih. Nah, ini nih ya. Tadi kenapa angkanya berbeda dengan sebelumnya? Karena itu yang nggak diisi dengan sempurna. Nih angka ini FH 5,6 artinya sudah 5,5% yang sudah diisi ya dari 36. Nah, itunya di sebelah sini kalau ingin lihat seberapa pertanyaannya. Oh, di sini nih. Jadi 36 item yang ditanyakan baru dua ya. Persentase 5,56 dan dimunculkan di sini ya. Artinya semua orang bisa melihat progres dari Fakultas Hukum baru 5,56. Kalau sudah selesai semua pertanyaan dijawab, nanti ini berubah warna dari merah, jingga, kemudian kuning, kuning menuju hijau sampai hijau betulan itu 100% sudah dilaksanakan. Dan warna ini itu sesuai dengan dashboard yang tadi pertama kali masuk ya. Itu dilihat di situ. Ya, jadi semua orang, pimpinan, ya, auditor itu bisa melihat sampai di mana auditi merespon ini ya. Nah, tadi kita sudah jawab dua ya. Itu kuantitatif ya ditanya angka begitu. Kalau ini masih aman ya di ujung itu karena dicegat di sebelah sini, sebelah sini nih. Dicegat di situ ya sehingga tidak keluar angka yang deep by zero tuh nggak keluar. Oke, lanjut ya. Lanjut, 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 lanjut. Nah, ini yang kita isi tadi ya, dua. Nah, ini juga kuantitatif kalau bentuk seperti ini ya. Ini lempar saja. Kita mencari yang bukan kuantitatif ya. Ini masih kuantitatif. Nah, ini dia. Kalau kualitatif itu tandanya itu adalah tulisan evaluasi diri. Kalau kuantitatif tindakan kalau ingin tahu detailnya ya. Nah, kalau evaluasi diri itu ini ada statement ya standar dari Ban PT ya.
kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan, ya. Nah, statement ini itu di kita seperti apa? Ya, misalkan perguruan tinggi ya memiliki teknik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaan, pustakawan dan seterusnya untuk mendukung pelaksanaan tridharma fungsi dan pengembangan institusi secara efektif. Atau kita mau pilih misalkan perguruan tinggi memiliki teknik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaan pustakawan untuk mendukung pelaksanaan tridharma dan fungsi institusi secara efektif. Ya, kalau ini fungsi dan pengembangan. Beda gitu ya. Ada kunci kata kunci tambahan. Artinya lebih sempurna A ya, lebih sempurna A. Nah, itu di evaluasi sama fakultasnya itu condong kemana gitu. Kalau seandainya condong ke A, ya kan, maka diisi angka setelah satu ya, berarti dua ya. Kalau dua itu berarti A. Nah, ini keluar A. Ini ada delay itu karena kita menggunakan eh, cloud computer, cloud computing, cloud computing dari Google. Jadi ada sedikit delay ya. Nah, ini dia kita milih A atau auditi milih A. Ini diisi oleh auditi ya. Diisi oleh auditi atau oleh oleh Kaprodi oleh atau oleh GKM. Oh, kalau ini diisi oleh KPM atau fakultas kan kita bicara fakultas. Kalau seandainya fakultas itu kayaknya enggak deh ketinggian misalkan ya. Cocoknya misalkan yang C gitu kan. Misalkan ini mah, misalkan C. Jadi ini 2, 3, 4. Berarti C-nya 4. Jadi ini adalah 4. Nah, begitu ya. Jadi milih yang C. Nah, ketika pilih A atau B atau C, itu secara eviden. Eviden ada di mana? Ya, disampaikan lah ya. Cara menyampaikannya kita isi di sini. Linknya apa gitu. Ya, ini linknya apa? Ya, jadi HTTPS berapa gitu kan? Jadi ini HTTPS dokumen satu ya. Nah, gitu ya. Dah, itu baru selesai untuk satu pertanyaan. Sebentar kita stop dulu di situ ya. Si auditi kita lihat auditornya ya. Auditor FH ya tadi udah diisi kan nomor 17 atau berapa dan nomor ini nomor berapa nih? Udah 7 ya. Kita lihat auditornya FH ini sebagai saya sebagai auditor ya. Saya sebagai auditor ya kan. Dilihat yang warnanya biru. Warna biru baru nomor 16, nomor 6, 17 ya kita. Agak cepat. 13, 14, 16, 17. 17 ini ya. 17. Persentase mahasiswa asing ya. Dan tadi jawabannya 0,8%. Nah, ini 0,8%, ya kan? Nilainya berapa? Sebelah kanan. Nah, ini nilainya 4 ya. Ya, ketika auditi mengisi data-data, dia juga menyampaikan itu data ada di link yang mana, di harus ditulis di sana di sheetnya auditi nanti akan muncul di sini gitu ya. Ini tidak muncul karena kita tidak nulis. Oke, 17 kemudian berikutnya ya sumber daya itu ya sumber daya
eh hasil perhitungannya 16 ya. 16 karena 16 tadi ya, satu prodi kan 16 itu bagi 16. Nilainya berapa? 4 nih ya. 4 ya nilainya. Nah, itu ya, ini juga tadi kita tidak nulis linknya di mana, evidence ada di mana ya. Kalau ini nanti auditor mungkin ragu, nanti akan bertanya nih datanya dari mana gitu. Kalau misalnya tidak dicantumkan link link dokumen, ya kan? Kosong kayak gini pasti menjadi pertanyaan ya, dasarnya apa? Oke, kita lihat berikutnya yang tadi ya, evaluasi diri yang kita kasih linknya, ya, linknya. Nah, ini dia, ya, ini dia kecukupan jawaban. Ini question ini answer. Jawabannya adalah perguruan tinggi, teknik, bla bla gitu kan? Yang C itu ya. Kalau seandainya auditornya setuju, ya kan, jadi urutannya satu dari inisial kosong, dua itu setuju, tiga dari yang terkait. Jadi kalau kita isi setuju, itu artinya setuju dengan auditi, ya. Nah ini bawahnya diisi ya. Jadi atas adalah jawaban respon dari auditor, yang di bawah respon dari sorry, yang atas respon dari auditi, yang bawah respon dari auditor, ya. Karena setuju bikin dua. Seandainya tidak setuju, maka nilainya itu adalah tiga, pilihannya adalah 3, 4, 5 dan seterusnya, ya. Kalau tiga itu artinya dia milih A, ya. Tiga itu milih A, ya. Nah, ini A yang kalimat itu komplit ya. 4 berarti pilih yang B, yang beda sedikit. Yang 5 berarti pilih C yang seperti di atas ini. Nah, sama kan? Ya, kemudian yang 6 berarti pilih D, begitu ya. Nah, ini auditor yang memutuskan. Bagaimana auditor bisa memutuskan? Yaitu melihat ini linknya apa gitu. Jadi kliknya sama auditor, cekrek gitu kan. Baca begitu teliti, ya kan. Kalau misalkan datanya tidak related, nah nanti auditor bikin daftar itu, daftar pertanyaan, daftar tilik, list checklist ya, untuk disambangin visitasi dengan auditor. Ini pertanyaan ini disampaikan gitu ya. Ini itu auditor ya. Jadi auditor memilih mengecek ya. Kalau seandainya dari pertemuan berikutnya dengan auditor ternyata kekhawatiran dari auditor itu terbukti, yaitu adalah dokumennya kurang cukup, ya. Nanti si auditor itu memberikan catatan, ya. Catatannya ada dua, catatan di bukunya auditor yang per hari ini tidak saya siapkan, ya manual ya, disiapkan begitu. Kalau seandainya seluruh pertanyaan sudah selesai, ya kan, membuat rekomendasi, nah ini kita siapkan aplikasinya, ya. Di sini di berikut ini adalah catatan yang sudah dilakukan atau rekomendasi yang eh, disampaikan kepada audit ya. Jadi misalkan rekomendasinya adalah perbaiki dokumen ya. Sebenarnya ini kurang kurang pas ya. Yang bagus itu apa namanya? Programnya apa gitu ya, kalau audit begitu.
Kalau per dokumen itu kurang itu ya. Jadi jangan pergi dokumen gitu kan. Ini kan tendik ya, gitu kan. Jadi misalkan ya, misalnya semua tendik diberi pelatihan, gitu, diberi pelatihan. Nah, kalau ini udah program daripada perbaiki dokumen ya. Oke, itu. Nah, kemudian kita gerakkan ke sebelah kanan untuk ini belum ke kanan. Kemudian boy kanan. Nah, berat kanan. Eh, Bergerak ke kanan. Oh, nggak ada ya. Oh iya, nggak ada. Oke, eh, semua teknik diberi pelatihan itu rekomendasinya. Nah, misalkan semua auditor itu sudah selesai diperiksa begitu ya, nanti closingnya itu direkomendasi ya, ya, direkomendasi, ya, rekomendasi fakultas. Ya. Ini kita siapkan tapi masih kosong, masih manual ini. Jadi auditor nanti kan punya catatan-catatan begitu. Nah, itu nanti main copy paste aja ya, dipindahin ke sini nomor berapa di copy paste ya, jangan copy tok. Kalau copy tok itu eh, copy file, copy spesial ya, jangan copy paste gitu. Jadi copy spesial untuk value-nya sama. Nanti disimpan di sini, kemudian di sini, nanti di sini nanti ya, yang itu yang semua tendik itu dilatih. Nah, itu di copy paste di sini, copy spesial value ya di sini. Kemudian prioritasnya apa? Eh, Minor atau mayor atau observasi. Ya. Ini manual apa namanya rekomendasi untuk file ini masih manual, tapi file yang prodi itu saya bikin otomat ya. Nah itu untuk yang auditor fakultas ya. Kalau auditornya itu pusat ya atau satuan atau biro itu milihnya yang warna kuning. Nah, ya. Jadi LPM 1 itu adalah penelitian, LPM 2 itu adalah PKM ya. Kemudian ada biro SDM ya. Jadi kalau kita klik biro SDM nanti sama sih dengan yang tadi. Nah, ini juga sama tuh. Ini dikuyak-kuyak ya, tapi tidak diisi itu angkanya ya. Seperti itu bisa kita periksa. Warna biru SDM ya, kereta SDM. SDM. Nah, ini dia. Nah, ini itu diminta dua tapi nggak diisi seperti itu. Ya, ya kita isi dong. Rasio dosen ya. Jumlah dosen tetap berapa? Misalkan tadi 16. Jumlah pergi berapa? Ini karena SDM ya. Berarti dia pas se-universitas. Jadi jangan 16 dong. 256 ya. 260. 263. Nah, gitu kan. Jumlah Polri ada 22 gitu kan, 22 kan dengan dokter. Nah, begitu. Nah, baru dapat angka ya. Di rasionya 11,95, dapat 4 ya, dapat nilai 4. Dapat nilai 4 ya. Ya, ini dari Ban PT ya. Dari Ban PT ya nilai 4 ya.
Coba kita lihat di STM apa di nilainya pasti bagus ya, pasti bagus karena sudah diisi angka-angkanya. Masih dia berarti masih banyak. Masih banyak yang seperti itu. Ya udah kita selesaikan coba. SDM, SDM, SDM. Oke, diisi. Tuh banyak yang kosong ya. Jumlah guru besar ada berapa? Lah, misalnya 8 atau berapa tuh. Ya 8 lah. Berapa jumlah tetap? 263. Oh, segitu ya. 241. Oke, berikutnya tuh diisi 2 tapi masih kosong ya iyalah. Jumlah dosen ya. Berapa jumlah dosen tetap bersertifikat? Ya nanti Pak Sidik yang tahu ya. Ini isi aja. Misalkan 125 jumlah dosen 263. Oh segitu nilainya. 278, 2 koma sekian ya. Ini juga, ini udah diisi tuh, lumayan dah, oke diisi. Ini apa? Diisi nih. Jumlah dosen tetap, tidak tetap. Jumlah dosen tetap bersertifikasi klinik. Sertifikat kalau tadi apa? Dosen tetap yang memiliki jumlah guru besar. Kalau ini Serdas ya. Serdas ya. Ini apa nih? Jumlah dosen tetap bersertifikasi profesional. Oh, kalau ini berpendidik. Oh, ini Serdasnya. Kalau ini yang lain. Pasti di sini ada 125, 263. Gitu kan. Ini misalkan sertifikat penulisan gitu kan. BNP ya. Misalkan kita punya 100. Ini segitu. Oke. Nah, ini udah oke ya. Coba lihat. Udah ini belum coba. Udah bagus nggak? Sudah bagus sekarang. Ya, sudah bagus. Oke, kita pindah ke yang lain. Ini mengganggu ya. Mengganggu ini. Ampun dah, mengganggu. Oke, seperti itu ya. Jadi usut apa yang lain juga bisa diteruskan. Oke, ini untuk yang eh, fakultas dan biro. Oke, kita balik ke yang lain. Ini kita off aja ya. Balik ke yang lain. Nah, nanti klik lagi nanti hibrid ya. Hibrid nanti Bapak periksa aja nanti di setelah ini. Periksa aja seperti apa. Yang ini juga diklik seperti apa bisa dipelajari ya. Oke, saya masuk ke eh, prodi ya, masuk ke prodi. Nah, ke prodi, misalnya prodi ilmu hukum ya, ilmu hukum. Yang ban PT, ban PT itu ada kuantitatif, ada kualitatif. Kuantitatif yang diisi seperti gini. Nah, file-file yang di depan itu kerjasama mahasiswa
itu file kuantitatif, ya. Seperti misalkan ya kerjasama, di sini ada nomor 7, artinya dia pertanyaan ketujuh dari total semua di tujuhnya seperti ini. Nah, ini harus kita isi ini, ya. Ini udah diisi sama eh, pelatihan ya tadi. Jadi tuntasin begitu. Isi tiga, kemudian penelitian isi ya, tiga lagi, PKM isi tiga lagi, dosen tetapnya Peridukum misalkan 23, ya. Dapatnya ya tuh lumayan dapat angka ya. Ini cukup jelek ya. Oke, itu ya. Nanti diisi lagi sampai tuntas. Ini ada angka 2 tuntasin ya. Jadi nasional berapa tuh nasional? Misalkan ada 3. Nasional misalkan ada 12 itu ya. Lokal ada 23. Oh, dapat 4 ya. Dapat 4 tuh. Dia nomor berapa dia? Nomor 7 ya. Jadi nanti diisi satu-satu ya. Masih bisa diisi SDM, pembiayaan, sampai kata-kata auditi. Nah, ini dari depan sampai kata-kata auditi itu yang ngisi GKM atau prodi gitu, ya. Auditor itu boleh sih lihat, tetapi eh, filenya sheet kerjanya itu di file auditor, ya. Ya kita lihat boleh dilihat ya nomor 7 ya, nomor 7. Dilihat ya nomor 7, nomor 7, nomor 5, nomor 6, nomor 7 ya. Penelitian ya kerjasama dapatnya 0,78 ya. Oke, ini sama dengan tadi ya. Ketika angka-angka itu diberikan, itu harus mencantumkan dokumennya di mana gitu ya. Nah, nanti eh, auditor bisa berkomentar ya. Di sebelah sini ini komentarnya auditor terhadap auditi ya. Komentar, komentar auditor, auditor, auditor ya, komentar auditor. Kita lihat lagi ya. Ini kan yang nomor 7 ya, yang kerjasama kan. Up, awas Om. Ini mengganggu ya. Nggak bisa diusir, nggak bisa diusir. Halo, halo. Baru pindah. Oke. Eh, ini diisi oleh auditi ya. Tadi ada kata auditor ya, mungkin ada di sini kali ya, di auditi. Auditi. Dipno karena itu nggak nggak diisi, apa, diisi dengan tidak sempurna ya. Tadi nomor 7 ya. Nah, ini dia ya. Nah, ketika apa namanya tadi ngisi itu, nah di sini diisi itu linknya diisi sini, link data,
link data, gitu kan. Kalau catatannya kalau itu ada di sini. Ini nih, komentar auditor di sini. Untuk TikToknya antara auditor sama auditi ya. Itu TikToknya di situ. Ya. Coba kita lihat auditor kayak apa. Auditor, yang nomor 7 ya. Nah, itu ada tuh link data. Yang udah ada. Poin pentingnya begini. Jadi, eh, kuantitatif itu di sisi depan, diisi, kemudian setelah selesai semua masuk ke sheet auditi, ya kan, diperiksa begitu, nanti muncul angka-angkanya, tapi yang paling penting untuk auditi adalah menginfokan linknya ada di mana. Nah, kata-kata link ada di mana itu nanti kebaca sama auditor. Nanti auditor akan cek kebenarannya, ya kan? Kalau datanya benar, ya udah di apa namanya, data betul ya. Tapi kalau misalkan datanya kurang bagus atau datanya tidak tidak akurat, Evin tidak akurat, ya di sini gitu ngomongnya itu sama yang dibikin temuan ya, bikin temuan yang masih manual ya, temuan. Nah, temuan itu yang akan dibahas di RTM, ya kan. Nah, kalau di sini kita siapkan rekomendasinya, ya. Kalau filenya itu, filenya Prodi itu disiapkan eh, rekomendasi di sini. Jadi rekomendasi ini auditor ya. Jadi kita tulis misalkan rekomendasinya itu adalah eh, tingkatkan gitu ya, misalkan gitu ya. Ini apa sih kerja pendirian ya? Eh, tingkatkan kerjasama misalkan 10% gitu kan dari yang ada gitu. Dari existing ya, existing. Gitu ya. Existing di situ ya. Nah, kalau ini disiapkan itunya, rekomendasinya ya. Ini nomor baru biar diingat ya. Nomor 7 ya, nomor 7. Ini kalau dilihat di atas, paling atas. Nah, ini tiap standar itu diminta ada rekomendasinya ya. Tapi sebenarnya ini bebas ya. Saya siapkan 10 buah rekomendasi, ya kan, di sini. Tapi dalam kenyataannya, ya ditambahkan itu misalnya ada 15 ya, berarti nanti setelah 10, bawahnya kita tambahkan. Ini kita siapkan otomatis untuk 1 sampai 10, gitu ya. Jadi ada 10 eh, rekomendasi. 0 ini artinya rekomendasi pertama belum ada. Kalau ada kita isi. Jadi seperti tadi ya, yang nomor 7 ya. Nomor 7 misalkan, nomor 7 ini misalkan ya itu kurang bagus gitu ya. Kita bikin rekomendasinya ya. Rekomendasi tadi kan tingkatkan kerjasama seperti existing, ya kan. Nah, ini menjadi rekomendasi keberapa? Ini satu, dua, dan seterusnya. Misalkan ini ke satu ya. Jadi diklik sini gitu. Angka satu ya. Satu di sini. Ya, ini artinya nomor 7 tadi kita atau auditor menetapkan dia sebagai yang diperbaiki, yang harus diperbaiki dengan rekomendasi adalah tingkatkan sekian persen. Itu adalah rekomendasi yang ke satu gitu, misalkan ya. Kalau seandainya enggak, maksudnya di atasnya itu termasuk yang kurang bagus juga. Jadi direkomendasikan juga begitu. Artinya rekomendasi satu sudah diisi. Rekomendasi sudah diisi gitu kan. Tinggal rekomendasi tiga. Ya berarti ini kita balik lagi ke nol. Atau dicabut ya. Tidak di satu. Maka di tiga kita pasang gitu. Dipasang. Ya kan. Nah statusnya itu apa?
minor atau apa gitu kan. Nanti di sini coba kita lihat itunya, linknya ya. Nah, ini ya, urgensi, ini kolom urgensi ya. Jadi ada mayor, minor, observasi ya. Nah, itu yang nomor 7 tadi itu diisi di situ. Udah, lihat lagi nomor 7, mesti salah. Nomor 7. Nah, ini ya kan, apa sih? Satu mayor gitu kan, dua minor, observasi. Ini penting, mayor gitu kan. Ya, diisi dua gitu. Nah, diisi dua. Kan? Nah, kalau sudah selesai sampai 10, nanti di rekomendasi muncul nomor 3 ya karena kita pilih yang ketiga ya kan. Ya ini kita perbaiki ya, eh, ke bawahin lah begitu ya. Cara ke bawahnya gimana? Ah, ini dia. Kemana sih? Yaudah nanti ada nanti tukangnya ya. Ini perdengarannya 0,78, tingkatkan kan tadi dia diisi ya. Ini rekomendasinya dan mayor. Nah, kayak seperti itu. Ah, itu tugas-tugasnya dari itu ya. Kita anggap selesai saja begitu. Habis itu baru kita isi file yang kedua gitu ya, file yang kedua. Nah, ini file kedua, diklik ya, diklik, diklik. Nah, ini file yang kedua ya, kompetensi gitu kan. Oke, kalau ini tidak seperti yang sebelumnya, cuman dilaksanakan atau sudah dilaksanakan atau belum. Jadi misalkan ini ya, eh, tersedia rumusan profile dan CPL studi dalam dua bahasa ya, Inggris ya dan Indonesia pada laman web prodi atau fakultas. Dilaksanakan atau tidak gitu. Kalau dilaksanakan ya pilih tiga. Nah gitu. Kalau belum, belum ya pilih dua gitu. Laksanakan ya kan. Oke, kalau tiga itu artinya sudah laksanakan, kasih dong evidennya gitu, ya kan. Kalau misalkan dua laksanakan, ya di sini bahkan boleh mengajukan alasan gitu kan, yang nanti akan diperiksa oleh auditor, ya kan. Nah, kalau yang ini auditornya tidak khusus ya, jadi di file ini aja gitu sama-sama gitu, ya, sama-sama ngecek ya, sama-sama ngecek, sama-sama ngecek, ya kan. Nanti auditor bikin file tersendiri, maksudnya catatan-catatan tersendiri sehingga ditulis di sini. Jadi kalau ini masih manual, tidak seperti yang tadi. Kita atau saya belum sempat mengotomatiskan yang IKT. Ya, ini adalah rumusannya. Ini ganggu aja nih gambar. Dan lama gitu untuk tulisnya itu. Lama tuh untuk kemana gitu ini kalau lama. Kalau boy. Pengganggu. Udah hilang. Mengganggu ya. Ini kalau satu kursor ke kiri itu ya seperti itu, bikin rapot. Nah, jadi ini diisi saja ya sama auditor, sama auditi. Nanti auditi, sorry, diisi oleh auditif. Nanti auditor memberikan satu komen ya, memberikan satu catatan. Catatannya mungkin tidak di sini ya.
eh, dicatat yang tersendiri ya. Ya. Seandainya waktunya auditinya katakanlah sudah selesai begitu, ya ini itu kan janjian nanti ya. Saya udah selesai gitu kata auditi, maka auditor ya bisa merubah data ini gitu ya. Jadi auditnya kalau sudah menyatakan sudah selesai, ya apa jangan mengupdate lagi file ini. Jadi ini menggunakan Google ya. eh Security-nya saya apa namanya tidak dijaga ya. Artinya setiap saat auditor juga bisa mengupdate, auditor juga bisa mengupdate, maka harus disiplin ya. Jadi kalau sudah mengatakan saya sudah selesai, ya jangan diupdate lagi gitu. Biarlah hak auditor yang mengupdate-nya, ya kan. Sebenarnya saya harus membuat sheet khusus untuk auditor supaya tidak rebutan update ya kan. Kalau tadi kan yang lam-lam ya, itu auditor sama auditnya beda sheet. Jadi auditnya ya ganti-ganti data terserah. Nanti auditor dia punya keputusan sendiri ya kan. Yang auditing nggak usah ngoprek-ngoprek yang auditor ya kan. Kalau ini kan satu file ganti-ganti ya cara itunya gantian dari sisi waktu gitu ya auditi dulu terserah sampai tanggal berapa gitu. Kalau udah waktunya habis ya udah jangan update lagi nanti auditor yang mencoba untuk eh, apakah antara statement misalkan sudah dengan link yang diberikan betul atau tidak ya tidak harus link sih mungkin foto ya mungkin juga kualitatif yang lain yang menunjukkan bahwa itu harus sebagai bukti ya itu bisa saja. Oke, kita balik lagi ya. Kemana Om? Saya mau ngetik itu. Aduh, ngetik ini. Oke, itu ya barangkali yang bisa disampaikan cara kerja dari instrumen ini ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Seandainya kurang paham, itu bisa face to face, bisa WhatsApp ya. Nanti insya Allah kita coba berikan penjelasan lebih lanjut. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.